Silakan Glenn presentasi. Selamat malam, dokter. Selamat malam, rekan-rekan dokter residen sekalian. Izin selama malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang cerebral hemorrhage dengan supervisor Dr. Iwan Mariana, spesialis bedah saraf spesialis neurovaskular. Dengan pendahuluan, seperti diketahui bahwa intrakranial hemorrhage atau perdarahan intrakranial ini sendiri yang terletak pada fossa posterior atau pada cerebellum itu angka kejadiannya kurang lebih sekitar 9-10% secara epidemiologi kita daftar seperti begitu. Kemudian kondisi atau kejadian daripada cerebral hemorrhage ini sendiri bisa terjadi secara spontan maupun secara traumatik yang terbagi atas primer atau sekunder, yang dimana akan dijabarkan lebih jelas selanjutnya pada slide selanjutnya. Diketahui bahwa faktor risiko daripada ICH cerebral hemorrhage ini sendiri, perdarahan cerebellum ini sendiri, lebih sering diakibatkan oleh hipertensi, kemudian juga bisa disebabkan oleh aneurisma dan penyakit-penyakit gangguan vaskuler sebagian besarnya. Ini lebih sering terjadi spontaneous dibandingkan daripada traumatik atau sekunder. Kejadian cerebral hemorrhage sendiri ini dapat menyebabkan beberapa kondisi yang mengancam jiwa, karena dapat mengakibatkan kompresi daripada brainstem sendiri, dapat mengakibatkan kompresi pada ventricle 4 sendiri, dan juga dapat menyebabkan kondisi hingga pasien dapat mendeteriorasi penurunan kesadaran, kemudian kompresi daripada sistem respirasi dan gagal napas, hingga kepada kompresi pada kerusakan gangguan pada nervus cranialis juga, bahkan bisa terjadi hidrosefalus karena penyempatan daripada sistem ventrikel sendiri. Untuk imagingnya sendiri ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan CT scan tanpa kontras, dan manajemennya itu bisa dilakukan dengan konservatif maupun dengan operasi. Sebagai definisinya, kurang lebih perdarahan pada cerebellum ini sendiri merupakan salah satu jenis perdarahan intrakranial yang terjadi pada fossa posterior, khususnya pada bagian cerebellum, yang terbagi atas primer dan sekunder. Primer yang dimaksud dengan primer adalah non-traumatik, dan yang sekunder itu ada beberapa kondisi di luar kondisi vaskuler, di luar hipertensi yang bisa mengakibatkan ICH sendiri, cerebral hemorrhage sendiri, seperti tumor, kemudian aneurisma maupun trauma dan sebagainya. Untuk epidemiologinya, insiden daripada cerebral hemorrhage sendiri kurang lebih terjadi sekitar 10% daripada seluruh angka kejadian seluruh intrakranial hemorrhage atau yang masuk digolongkan dalam intracerebral hemorrhage, dan sekitar 9-27%-nya itu merupakan penyebab stroke, di mana angka kejadian daripada cerebral hemorrhage sendiri bisa terjadi sekitar 12-31 per 100.000 jiwa angka kejadian seperti itu, yang insidennya itu dapat meningkat seiring dengan waktu perkembangan usia, dan meningkat pasien-pasien dengan mempunyai faktor risiko itu dapat meningkat sekitar 2 kali lipat setiap 10 tahun setelah menginjak usia 35 tahun. Data epidemiologinya menyatakan seperti itu. Pasien-pasien dengan orang dengan faktor risiko hipertensi dan sebagainya itu mempunyai faktor risiko meningkat sekitar 2 kali lipat setiap 10 tahunnya setelah menginjak usia 35 tahun. Insidensinya juga bervariasi antara baik dari ras maupun dari usia, dan memang untuk kejadian ini lebih sering terjadi pada usia-usia lanjut di atas 35 tahun, dengan insidensinya itu populasinya lebih tinggi terjadi pada populasi Asia, kemudian kurang lebih kejadiannya juga bisa terjadi pada ras-ras negroid, dan pada lebih rendah pada ras dengan kulit putih atau di bagian barat. Untuk anatomi dan neurofisiologi sendiri, secara garis besar ini dia terbagi atas 3 bagian besar daripada cerebellum sendiri. Yang cerebellum sendiri kurang lebih 3 bagian besar yang
mencakup dari anatomi cerebellum sendiri ini terbagi atas anterior lobe, kemudian ada nodular lobe dan posterior lobe. Nah, anterior lobe sendiri ini itu terbagi atas beberapa bagian, kemudian bagian tengahnya itu dipisahkan oleh bagian verbis. Nah, tiga fungsi utama daripada bagian-bagian penting yang merupakan gross anatomi daripada cerebellum sendiri ini sebagai berikut dijelaskan bahwa anterior lobe sendiri ini mempunyai pengaruh besar atau mempunyai peran penting untuk dalam mengatur balance daripada tubuh sendiri. Sedangkan untuk flocculonodular lobe sendiri ini mengatur untuk tonus daripada otot sendiri, dan untuk posterior lobe sendiri ini mengatur tentang koordinasi dan voluntary daripada aktivitas otot motorik volunteer. Untuk patofisiologi sendiri ini lebih dijelaskan tentang patofisiologi yang menjelaskan tentang kronik hipertensi yang mengakibatkan daripada vaskular degeneratif sehingga bisa terjadinya ruptur, sama seperti faktor risiko atau patofisiologi yang terjadi pada CHI intracerebral hemorrhage. Hanya kondisi-kondisi ini yang juga terjadi pada cerebral hemorrhage. Dan yang bisa terjadi pada cerebral hemorrhage sendiri ini tergantung daripada dijelaskan bahwa clinical sign atau tanda-tanda klinis yang muncul itu bisa pasti akan berkaitan dengan letak daripada lokasi bleeding sendiri. Nah, ini juga daripada hematomi sendiri juga berkaitan dengan ukuran daripada hematom atau perdarahan yang terjadi. Ini pun berkaitan erat dengan prognosis daripada pasien sendiri, di mana kejadian ini yang menyebabkan brainstem compression ini sendiri merupakan komplikasi yang paling sering terjadi pada kondisi daripada intracerebral hemorrhage. Pada cerebral hemorrhage. Oleh karena itu, pasien-pasien dengan cerebral hemorrhage itu yang paling ditakutkan adalah brainstem compression sendiri. Namanya seperti itu. Untuk manifestasi klinis sendiri, dari anamnesis kita bisa mencurigai seorang pasien itu dia mengalami intracerebral hemorrhage dengan menanyakan riwayat keluhan utamanya, kemudian berkaitan dengan penyakit-penyakit penyertanya. Biasanya pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan kecil, dia biasanya datang dengan keluhan vertigo atau kemudian ataksia, kemudian pada darah, kemudian ada keluhan mual, muntah, serta nyeri kepala hebat. Sedangkan pasien-pasien jika datang dengan sudah penurunan kesadaran, kemungkinan besar bisa terjadi perdarahan yang sangat besar. Karena itu, pasien-pasien dengan cerebral hemorrhage datang dengan perdarahan yang besar itu biasanya memang sudah menyebabkan penurunan kesadaran dan mempunyai histori atau mempunyai riwayat dari penyakit hipertensi yang kronis, kemudian ada pasien mempunyai riwayat koagulopati atau trombositopeni, kemudian ada riwayat penggunaan antikoagulan. Bisa juga ditanyakan apakah ada riwayat cedera kepala atau tidak, karena seperti diketahui tadi bahwa trauma kepala juga merupakan penyebab sekunder daripada cerebral hemorrhage sendiri. Juga ditanyakan apakah ada riwayat AVM atau aneurisma, dan yang penting juga harus diketahui atau ditanyakan tentang riwayat penggunaan obat-obat narkotika daripada pasien sendiri, karena data menunjukkan bahwa penggunaan kokain dan amfetamin sendiri ini meningkatkan risiko untuk terjadinya kejadian intracerebral hemorrhage maupun cerebral hemorrhage, karena dia mengganggu daripada endothelium daripada pembuluh darah sendiri. Daripada pemeriksaan fisik sendiri, yang harus diperhatikan adalah pemeriksaan neurologisnya atau melihat GCS pasien, kemudian pergerakan daripada bola mata pasien, kemudian defisit daripada saraf kranial pasien, dan juga gangguan daripada saraf-saraf otonom dapat dilihat daripada menilainya dengan heart rate maupun respiratory rate. Kondisi-kondisi yang biasa muncul yaitu adanya vertical strabismus atau bisa disebut dengan skew deviation, dan juga ada cranial nerve deficit seperti biasanya kelemahan pada nervus facialis, bisa juga muncul sindrom Horner, dan ada defisit atau kelemahan pada motorik maupun sensorik yang sebelah atau biasa disebut dengan hemiparesia, dan juga
biasanya bisa muncul anisocour atau hilangnya, bisa sampai hilangnya refleks daripada pupil sendiri. Untuk manajemennya secara keseluruhan, secara umum di manajemen dilihat dari awal di tata laksana untuk RW-nya. Pasien-pasien dengan ICH sendiri, dengan cerebral hemorrhage sendiri ini harus dipertimbangkan untuk dilakukan pemasangan intubasi atau segera dilakukan intubasi segera jika pasien dengan BTS kurang dari 8, kemudian ada risiko atau pasien dengan mengarah ke arah gagal napas, kemudian ada hipoksemia ataupun hiperkarbia, itu harus dilihat dengan pemeriksaan AGD secara cepat dan dilakukan intubasi juga untuk pasien-pasien yang dengan sudah diputuskan untuk dilakukan tindakan operasi, dan juga pada pasien-pasien yang tiba-tiba pasien dalam kondisi apnu atau selama observasi terjadi apnu harus segera dilakukan intubasi. Untuk antikoagulan antiplatelet sendiri ini pasien-pasien dengan riwayat penggunaan antikoagulan sendiri harus segera dilakukan pemberhentian daripada penggunaan antikoagulan, dan jika ada pemeriksaan darah lengkapnya ditemukan trombositopenia atau trombositnya kurang dari 50.000, harus segera dilakukan transfusi trombosit. Mengapa? Karena membantu untuk mencegah terjadinya perluasan daripada perdarahan itu sendiri dan mempersiapkan pasien jika memerlukan untuk tindakan operasi. Untuk penggunaan antidotum daripada antikoagulan maupun antiplatelet sendiri masih sementara dalam penelitian berlanjut untuk penggunaan pemberian antidotum, dan harus diperiksa protombin kompleks konsentrat sendiri untuk menilai kadar protombin daripada pasien sendiri. Bisa juga ada beberapa sumber yang menyarankan untuk dilakukan hemodialisis untuk mengurangi jumlah trombin inhibitor atau biasanya dabigatran yang khususnya untuk pasien-pasien yang menggunakan obat dabigatran, itu dapat mengurangi sekitar 60%. Namun itu juga bukan merupakan intervensi praktis pada pasien-pasien dengan ICH dengan penggunaan antikoagulan sendiri. Itu hanya beberapa penelitian yang menyarankan seperti itu, dan pasien-pasien yang mengalami koma yang lama atau terabar yang lama harus diberikan dosis yang paling rendah untuk mencegah DVT sekitar 2-4 hari setelah onset kejadiannya. Untuk kontrol daripada tekanan darah sendiri, sini diambil daripada jurnal refraktif neurologi tahun 2001 itu dia menganjurkan atau beberapa manajemen strategi untuk mengkontrol daripada pasien-pasien dengan ICH dan dengan tekanan darah tinggi, di mana di sini dia menyarankan untuk pasien-pasien untuk mempunyai tekanan darah untuk mengkontrol tekanan darah pasien itu yang di antara 150 sampai 200, yang mempunyai tekanan darah 150 sampai 220 dengan simptom dalam kurang lebih waktu 6 jam. Nah, tujuannya itulah mencapai sistolik sekitar 130 sampai 140, dan ini merupakan salah satu strategi atau yang digunakan di Amerika dan Inggris untuk saat ini untuk guideline daripada manajemen ICH sendiri. Bisa digunakan sebagai pedoman untuk penata laksanaan pasien-pasien dengan simptom, dengan gejala daripada ICH maupun cerebral hemorrhage dengan hipertensi yang dapat dikelola dalam 6 jam pertama setelah onset. Untuk temperatur sendiri atau pengaturan daripada suhu dianjurkan atau disarankan untuk dikontrol suhu daripada pasien sendiri untuk tidak sampai mengalami hipertermi atau hipotermi, karena dianjurkan untuk distabilkan atau dijaga suhu pasien itu dalam kondisi normotermia, karena seperti diketahui sendiri bahwa demam sendiri dapat mengakibatkan kondisi sekunder daripada metabolisme otak yang dapat meningkatkan metabolisme otak sehingga bisa makin meningkatkan tekanan intrakranial. Biasanya ini bisa disebabkan oleh infeksi maupun inflamasi sistemik yang terjadi akibat aspirasi maupun ortostatik pneumonia. Untuk glukosa sendiri dianjurkan untuk
dilakukan kontrol serum daripada glukosa itu dianjurkan sekitar 100 sampai 180 karena menurut data yang dijelaskan bahwa hiperglikemia sendiri berkaitan dengan outcome yang jelek daripada pasien-pasien dengan cerebral hemorrhage maupun intracerebral hemorrhage. Karena itu kontrol daripada glukosa itu sendiri merupakan hal yang penting, di mana penggunaan daripada insulin ini pun sebaiknya digunakan yang short acting itu perlu pertimbangan yang secara matang untuk pemberian, khususnya bagi pada pasien-pasien yang dirawat di ICU, karena dapat menyebabkan hipoglikemik juga. Dan pemberian insulin untuk kontrolnya kondisi seperti diketahui hipoglikemi berbahaya, hiperglikemi juga berbahaya. Oleh karena itu dianjurkan optimal serum glukosa sendiri sekitar 100 sampai 150 mg per desiliter. Sedangkan untuk maintenance daripada cairan dan elektrol sendiri dianjurkan dari salah satu sumber dijelaskan bahwa lebih baik itu menggunakan hypertonic fluid itu yang sangat-sangat ringan seperti NaCl 1,5%. Cuma memang di sini kan jarang sekali untuk ada cairan NaCl yang 1,5%. Maintenance dengan 0,9% sudah cukup. Yang penting kita menjaga untuk tidak terjadi kondisi-kondisi daripada hal yang berkaitan dengan hiponatremia tersendiri. Untuk pasien-pasien dengan kondisi seperti ini pun dianjurkan untuk optimalisasi daripada kadar potasium maupun magnesium sekitar 4 milimol per desiliter bagi potasium dan miligram per desiliter untuk magnesium, karena pasien-pasien dengan hipokalemi maupun hipomagnesi sendiri ini berisiko untuk terjadinya aritmia yang berkaitan dengan kompresi daripada batang otak sendiri, sehingga harus dikontrol secara benar untuk elektrolitnya sendiri. Ya, untuk manajemennya itu ada dua, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa manajemen daripada cerebral hemorrhage sendiri ini dan cerebellum sendiri bisa secara konservatif maupun pembedahan. Nah, sebagian besar sampai sekarang sih belum ada panduan yang baku ya untuk penata laksanaan atau untuk logaritma yang khusus yang merupakan baku untuk pedoman penata laksanaan ICH cerebellum sendiri. Tapi seperti banyak sumber yang ada menggunakan beberapa aturan atau algoritma yang sudah ditetapkan, nanti akan dijelaskan pada algoritma pada slide selanjutnya. Jadi beberapa yang dilakukan konservatif dan ada yang dilakukan pembedahan. Jadi tujuan dari konservatif ini sendiri adalah untuk menstabilisasi daripada kardiovaskular sendiri maupun metabolik dan respiratori. Karena pasien-pasien yang mengalami perdarahan cerebellum maupun intracerebral hemorrhage sendiri dapat mempunyai resiko atau faktor resiko utamanya biasanya kardiovaskular yang dapat juga mengakibatkan gangguan metabolik dan respirasi sendiri. Oleh karena itu tujuan konservatif adalah untuk menstabilkan kondisi-kondisi tersebut. Manajemennya itu adalah dengan close monitoring daripada intrakranial pressure sendiri atau ICP sendiri, tekanan intrakranialnya itu harus dikontrol dan dimonitoring secara ketat. Ya, dimana seperti diketahui tindakan hiperventilasi sendiri ini juga tidak dianjurkan karena penggunaan hiperventilasi dalam jangka panjang itu sendiri kan akan menyebabkan vasokonstriksi, sedangkan vasokonstriksi itu sendiri malah akan menyebabkan iskemi pada kondisi-kondisi perdarahan pada cerebellum maupun intracerebral sendiri. Oleh karena itu di maintenance untuk kadar oksigennya tercukupi tapi tidak dengan kondisi hipertermia hiperventilasi. Oleh karena itu monitoring secara ketat untuk tekanan-tekanan intrakranial sendiri itu sangat penting untuk monitoring pasien-pasien dengan konservatif. Ya, seperti dianjurkan juga ada beberapa pasien-pasien bersaraf itu secara di literatur menunjukkan untuk penggunaan barbiturat. Cuma penggunaan barbiturat ini sendiri kalau untuk neurotrauma dia sangat baik ya untuk penggunaan barbiturat ini sendiri. Tapi untuk pasien-pasien dengan gangguan vaskular yang terjadi pada ICH maupun ICH cerebellum sendiri, penggunaan barbiturat ini sendiri mempunyai efek samping yang dapat membahayakan juga, sama seperti hiperventilasi karena dia dapat menyebabkan iskemi. Terapi-terapi ini hanya digunakan untuk sebagai bridging terapi, bisa digunakan sebagai bridging terapi. Maksudnya bridging terapi apa yang dimaksud bridging terapi? Yaitu
terapi sementara yang dilakukan pada pasien-pasien yang memang disiapkan untuk dilakukan operasi. Jadi ketika pasien masuk dengan indikasi operasi, sambil menunggu operasi, bisa dilakukan penanganan monitoring secara ketat daripada pasien sendiri untuk mengontrol tekanan intrakranial sendiri. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjaga pasien dalam kondisi yang stabil untuk tidak lebih memburuk lah dibandingkan sebelum dilakukan operasi, itu menjelang operasi ya, atau pada pasien-pasien yang mengalami gagal konservatif. Jadi selama dilakukan konservatif ternyata pasien makin memburuk, ICS-nya menurun, perdarahannya makin besar, terjadinya hidrosefalus dan sebagainya. Terapi ini bisa terapi seperti sebelumnya, manajemen ini dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pada pasien-pasien seperti itu. Kemudian hipoosmola sebagai salah satu tindakan konservatif, ya tujuannya adalah untuk mengurangi efek daripada space occupying dan prolongation edema. Bisa diberikan mannitol maupun salin hipertonik, bisa dosis-dosis yang digunakan biasanya yang digunakan untuk mannitol yaitu diberikan loading dengan mannitol yang 20%, konsentrasi 20%, 1-2 gram per kilogram berat badan. Yang maintenance 0,5 gram per kilogram berat badan setiap 4-6 jam dengan tapering off. Jadi diberikan juga pada pasien-pasien yang harus dipertimbangkan adalah pasien-pasien dengan osmolaritasnya lebih daripada 320 karena risiko monitor sendiri berisiko untuk merusak ginjal karena kidney toxicity dia. Jadi dia juga mempunyai efek diuresis yang dapat menyebabkan pasien mengalami kurangnya cairan. Oleh karena itu untuk maintenance pasien agar ada dalam volume sendiri bisa dibarengin dengan pemberian isotonik-salin. Dengan salin hipertonik sendiri ini bisa digunakan NaCl yang 3%, bisa diberikan bolus 250 cc, kemudian ada yang 10% bisa diberikan bolus 75-150 cc, dan yang NaCl 23,4% bisa diberikan bolus 30 mili. Cuma di sini yang tersedia yang biasa saya lihat sih NaCl 3%. Untuk targetnya itu natriumnya harus sekitar 145-155 minimal per liter, dan osmolaritas pasien itu harus berada pada 310-320 milimol per kilogram. Komplikasi daripada pemberian salin hipertonik sendiri bisa terjadi tension hipertensi, kemudian bisa terjadi pulmonary edema maupun heart failure, hipokalemi maupun hipokloremi, koagulopati dan sebagainya. Kontraindikasi yaitu pada pasien-pasien dengan hipernatremi di mana natriumnya lebih daripada 160 mmol per liter dan yang dapat mengakibatkan peningkatan daripada mortalitas dan mengakibatkan kerusakan daripada ginjal sendiri. Ya, untuk manajemen daripada pembedahan sendiri, tujuan daripada pembedahan sendiri ini adalah untuk menurunkan ICP dengan mengeluarkan CSF dan juga untuk mengevakuasi hematom dan melakukan dekompresi. Ya, ada beberapa tindakan atau operasi yang bisa dilakukan, yaitu bisa dilakukan pemasangan FVD yang tujuannya untuk mengalirkan CSF sendiri. Jadi bisa digunakan tergantung daripada kondisi klinis pasien dan juga bergantung daripada jumlah perdarahan yang ada maupun gambaran CT scan yang ada daripada pasien sendiri. Kapan kita harus menentukan pasien itu dilakukan FVD saja kah? Kapan harus langsung dilakukan submission? Atau harus dilakukan dekompresi saja tanpa FVD? Atau bisa juga dilakukan evakuasi dekompresi plus FVD. Nah, kondisi-kondisi seperti itu pun nanti akan dijelaskan di algoritma. Nah, ya, tindakan operasi selanjutnya adalah bisa dilakukan occipital craniotomy, di mana bisa dilakukan dengan approach keyhole maupun burr-hole yang diikuti dengan evakuasi ataupun dilakukan dengan adequate decompression. Dengan adequate decompression ini sendiri dilakukan Aku siap dengan yang ada ini, Bang. presi hingga ke bagian resesi dan dilakukan neuroplastik serta ada pasien itu di bed dia pasang break, dia mau CT scan apa? Adequate decompression sendiri dengan dilakukan resesi daripada atlas sendiri dan ditambah dengan tindakan duroplastik pada pasien-pasien yang pada gambaran CT scan-nya ada prolongation edema. Ini gambaran yang saya kutip dari gambar Atlas of Emergency, di mana
ini merupakan salah satu ini merupakan gambar daripada tindakan kraniotomi dekompresi evakuasi CH cerebellum sendiri. Nah, di sini dilakukan insisi linear pada midline pada occipital sendiri hingga ke bagian C1, C2, diekspos hingga daripada bagian inion hingga ke bagian foramen magnum. Kemudian juga mengekspos daripada C1. Nah, di sini bisa dilakukan dekompresi di bagian bilateral kanan dan kiri. Nah, berkaitan juga dengan lesi atau perdarahan yang ada. Bukan berarti semua pasien dengan ICH cerebellum harus dilakukan dekompresi seperti ini. Tergantung dengan besar maupun letak daripada ICH cerebellum sendiri. Nah, pada gambar ini sini menjelaskan tentang dekompresi yang dilakukan dengan evakuasi dari ICH, letaknya agak di bagian midline pada hemisfer kiri pasien, posisi prone, pasien dilakukan dengan posisi prone di sisi midline, kemudian dilakukan pemisahan daripada otot-otot bagian hospital, kemudian dilakukan drilling maupun bore hingga ke bagian foramen magnum, dilakukan dekompresi dan dilakukan insisi daripada dura mater sendiri dengan bentuk Y. Dibuka, kemudian dilakukan kortikotomi untuk evakuasi berdasarkan dengan skenogram pada pasien sendiri. Jadi, manajemen daripada cerebral hemorrhage sendiri punya algoritma. Jadi faktor-faktor yang berkaitan dengan algoritma ini daripada algoritma ini sendiri adalah mempertimbangkan GCS pasien saat masuk, kemudian perkembangan daripada klinis pasien seperti apa, tanda-tanda yang menunjukkan adanya perburukan atau tidak. Juga ukuran daripada hematom sendiri, volume daripada hematom sendiri itu merupakan hal yang berkaitan dengan algoritma. Lokasi daripada hematom sendiri, kemudian adanya gambaran hidrosefalus atau tidak, adanya kompresi pada ventricle 4 maupun kompresi pada brainstem sendiri atau tidak, adanya IVH atau tidak, kemudian melihat juga primary maupun secondary causes daripada CH itu sendiri. Jadi pada ini algoritma yang saya ambil daripada jurnal Primary Cerebral Hemorrhage, Complication Treatment and Outcome, ini jurnal daripada Clinical Neurology and Neurosurgery pada tahun 2013. Di sini dia menjelaskan secara ringkas tentang algoritma penanganan pasien dengan cerebral hemorrhage. Jadi pasien-pasien yang masuk dengan GCS sekitar 14 sampai 15 itu segera dilakukan CT scan. Pada pemeriksaan CT scan-nya itu kita lihat apakah ukuran daripada perdarahan itu lebih dari 3 cm atau kurang dari 3 cm. Jika dia memang kurang dari 3 cm, kita lihat juga apakah adakah hidrosefalus atau tidak, kemudian adanya kompresi daripada cisterna atau tidak. Jika tidak, pasien dapat dilakukan penanganan konservatif dengan close monitoring, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan jika selama observasi pasien mengalami penurunan atau kondisi pasien menurun dan sebagainya, terdapat tanda-tanda peningkatan TIK, berarti terjadinya clinical deterioration. Nah, itu masuk dalam bagian kelompok yang gagal konservatif. Oleh karena itu harus segera dilakukan evakuasi daripada ICH sendiri dan dilakukan dekompresi, kraniotomi maupun FVD. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jika memang kondisi pasien itu menurun karena terjadinya hidrosefalus, berarti yang kita tangani adalah hidrosefalusnya. Tapi kalau perdarahannya makin besar dan menekan daripada ventricle 4 atau menekan hingga ke bagian brainstem, otomatis yang harus kita lakukan adalah evakuasi ICH-nya sendiri. Ataukah terjadi pembengkakan karena ICH maupun atau udem yang terjadi di sekitar, berarti harus dilakukan adalah evakuasi dan dekompresi. Oleh karena itu bukan berarti semua pasien itu harus dilakukan evakuasi, langsung dilakukan evakuasi dan dekompresi kraniotomi serta FVD secara paket, satu paket gitu juga, enggak seperti itu juga, tapi seperti yang pernah dijelaskan oleh guru kita, harus dilihat juga kondisi pasien dan gambaran daripada CT scan, imaging pasien sendiri. Jika memang pada CT scan-nya terdapat kurang lebih daripada 3 cm, ada gambaran hidrosefalus, ada cisterna basalnya tidak terlihat atau terjadi kompresi, memang harus segera dilakukan tindakan operasi. Begitupun pasien-pasien dengan GCS 9 sampai 13 dan pasien-pasien dengan GCS yang kurang dari 8, jangan langsung dilakukan operasi. Kita periksa dulu apakah pasien ini masih ada refleks daripada batang otak atau tidak. Jika memang refleks dari batang otaknya masih ada,
segera lakukan operasi. Tapi kalau memang sudah terjadi kompresi pada batang otak yang istilahnya onset kejadiannya sudah terjadi, mungkin biasanya keluarga pasien menganggap pasien dalam keadaan tidur dan sebagainya dan tidak. Ini bisa saja 1 hari sebelumnya sudah terjadi penurunan dan kompresi pada batang otak, ketika datang diperiksa ternyata refleks batang otaknya sudah tidak ada ya, berarti sudah tidak bisa dilakukan tindakan lagi. Nah, kita masuk dalam tindakan konservatif atau palliative care. Untuk edukasi sendiri pada pasien-pasien dengan cerebral hemorrhage sendiri ini jika sudah dilakukan penanganan maupun ya terapi selanjutnya daripada pasien-pasien yang survive bisa dilakukan, yang harus diedukasi adalah mengontrol daripada faktor risiko sendiri. Kalau pasien-pasien dengan hipertensi otomatis harus dilakukan kontrol terhadap hipertensi sendiri. Dan komplikasi yang terjadi ya setelah dilakukan operasi pun masih bisa terjadi UDEM dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, setelah dilakukan operasi pun kita harus tetap melakukan close monitoring pasien di ruang ICU, menilai secara ketat tentang peningkatan TIK maupun ada defisit neurologis yang terjadi pada pasien. Jadi secara keseluruhan kesimpulannya adalah mana cerebral hemorrhage sendiri ini merupakan kondisi yang mengancam jiwa. Mengancam jiwa karena dia dapat menyebabkan kematian secara mendadak dan berkaitan langsung dengan kompresi pada batang otak. Oleh karena itu, identifikasi daripada faktor risiko dan outcome daripada penyakit ini penting untuk dilakukan determinasi, manajemen determinasi. Jika ciri khas cerebral sendiri dapat terjadi secara primer maupun sekunder, seperti yang tadi sudah dijelaskan secara singkat, dan faktor risiko yang berkaitan dengan ciri khas cerebral sendiri seperti hipertensi, aneurisma maupun gangguan daripada pembuluh darah. Manifestasi ini biasanya muncul tergantung daripada jumlah perdarahan dan lokasi daripada struktur yang terlibat daripada bleeding atau hemorrhage yang lokasi perdarahannya. Dan initial imaging itu lebih bagus, itu gold standarnya itu adalah CT scan tanpa kontras karena memang sudah diketahui stroke gold standarnya itu adalah tanpa pemeriksaan CT scan tanpa kontras. Manajemennya itu dua, yaitu dengan close monitoring atau konservatif dan juga dengan operasi. Ya, mungkin sekilas presentasi saya tentang cerebral hemorrhage. Terima kasih dokter, terima kasih dokter residen semua. Baik, nanti Glenn tolong ditambahkan di wordnya itu adalah untuk perdarahan cerebellum, itu ada grade-nya. Ya, ada grade 1, grade 2, 3, grade 4. Ada? Dokter yang belum menambahkan, nanti yang tambahkan atau berdasarkan klasifikasi. Karena ada yang hanya di cerebellum, ada yang sampai masuk ke ventricle 4, ada yang menekan brainstem, nah itu ada grade-grade-nya ya. Demikian juga ada prognosisnya itu. Ya. Nanti yang tambahkan atasnya. Ya, dan juga ya nanti saya harapkan untuk tindakan operasi ICH cerebellum, jadi kita buka lebar yang digambarkan oleh Glenn tadi bahwa harus dibuka suboccipital hemicraniectomy, hemicraniectomy itu adalah bilateral ya, kita buka insisi midline, kemudian dibuka lebar sampai dekat sinus transversus, kemudian sampai foramen magnum, buka dura Y ya. Jadi sebaiknya itu yang dilakukan untuk standar operasi ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya tentang pendarahan intracerebellar, saya persilahkan. Selamat malam, dokter. Ya, silakan Monica. Selamat malam, dokter. Sebelumnya terima kasih banyak atas presentasinya yang sangat jelas dari dokter Glenn. Saya mau izin bertanya, dokter. Kan tadi untuk operasi dijelaskannya mengenai metode suboccipital decompression. Sekiranya kalau untuk di perdarahan cerebellum ini apa ada peran operasi seperti taktik yang minimal atau dengan menggunakan endoskopi. Kemudian kalau memang ada perannya, kira-kira pada perdarahan cerebellum apa?
kemudian perdarahan cerebellum yang dilakukan kemudian apakah waktu resorpsi perdarahan ini juga seperti perdarahan Maaf Dokter Monik, tadi suaranya agak putus-putus ya. Bisa diulang sekali lagi pertanyaannya. Halo Monika, izin dokter, yang pertama tadi suaranya hilang timbul. halo? Ya, Halo? jelas. Ya, Uh, mohon izin dokter mengenai pilihan operasinya. Selain yang metode dekompresi occipital itu ada pilihan stereotaktik atau kemudian yang kedua pasien monitoring itu ada perdarahan cerebellum harus dimonitor di kira-kira berapa resorpsinya. Coba saya ini ya, tadi yang ditanyakan Dokter Monik, apakah bisa dilakukan evakuasi dengan minimal invasif dengan endoskopi dan sebagainya? Apakah ada tempat untuk dilakukan itu ya, Dokter Monik? ya coba dijawab aja sebisanya, Glenn. Oke. Soalnya tadi suaranya Dokter Monik masih putus-putus. Jadi Bukan putus-putus, hilang timbul. Oke, hilang timbul. Untuk tindakan evakuasi per endoskopi ICH pada cerebellum sendiri, seperti yang saya belum ada saya baca tentang sumber yang mungkin belum sempat saya baca tentang sumber yang menjelaskan tentang evakuasi ICH cerebellum per endoskopi. Tetapi yang saya tangkap sih ICH cerebellum sendiri mempunyai komplikasi atau risiko terjadinya ödem pasca operasi dan kalau memang dia belum masuk ke indikasi dioperasi, berarti memang kita kan dilakukan penanganan secara konservatif. Tujuan kita melakukan endoskopi, evakuasi secara endoskopi itu bisa beresiko terjadinya kompresi berkelanjutan daripada brainstem sendiri karena efek pos evakuasi yang bisa menyebabkan ödem. Oleh karena itu kan di sini dijelaskan bahwa dianjurkan untuk dilakukan hemikraniotomi dekompresi. Kalau sedangkan kita melakukan evakuasi per endoskopi kan otomatis kita lakukan kembali kraniotomi. Cuma kalau memang perdarahannya tidak terlalu besar tapi mempunyai kondisi mempunyai gambaran klinis yang cukup signifikan adanya paresis dan sebagainya dan diputuskan secara spesialistik untuk dilakukan tindakan endoskopik evakuasi ICH bisa dilakukan endoskopi tapi memang harus dilakukan maintenance atau close monitoring post operasi secara ketat dengan pemberian obat-obatan pemberian terapi cairan osmolaritas dan pemberian yaitu untuk mencegah terjadinya sekunder edem setelah operasi. Mungkin dari saya seperti itu dokter, mungkin ada yang bisa ditambahkan dokter? Ya, untuk ICH cerebellum, tindakannya tentu bisa dua hal, yaitu konservatif dan operatif. Kapan dikonservatif? Satu, bila ICS 14-15 dengan ICH kurang dari 3 cm, tidak ada hidrocephalus, tidak ada brainstem kompresi, sudah konservatif. Bila terjadi perburukan atau ada salah satu dari tiga hal itu, ya tentu dilakukan tindakan evakuasi clot. Masalah pilihannya bisa dengan melakukan suboccipital dekompresi atau open luas seperti yang dijelaskan ini, atau bisa dengan pilihan endoskopi. Cuman untuk standar tindakan secara umum untuk residen adalah suboccipital dekompresi luas seperti ini. Satu, keuntungannya kita bisa mengetahui anatomi kiri dan kanan dengan jelas, kemudian dekompresi yang besar, luas, untuk mengurangi risiko ödem atau penekanan pada brainstem.
Kemudian ya alat sederhana, itu tetap standarnya. Memungkinkan juga dilakukan endoskopi, karena kita juga beberapa kali melakukan, cuman kita belum terlalu banyak pengalaman untuk ICH cerebellum. Ya. Kalau ICH yang supratentorial tentu ada pilihannya. Tapi artinya bukan berarti tidak memungkinkan, cuman tidak semudah operasi ICH supratentorial ya, karena cerebellum yang kecil, kemudian komposisinya yang unik ya, dekat dengan brainstem, tentu resikonya lebih tinggi. Dan apalagi tadi satu pertanyaannya. Ya sebagai untuk standar tentu pilihannya ini ya, suboccipital, dekompresi, ediktominya bilateral, buka dulanya Y, kemudian yang mana akan di kortikotomi tentu tergantung CT scan-nya. Ya demikian, silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Nanti tolong sekali lagi Izin dicari Bu Ana, grade-nya. Ya silakan Bu Ana. ya, izin mungkin ingin bertanya sekalian mungkin ingin memastikan apakah sekalian kita buat standar juga nih untuk pasca cerebellum, apakah dengan diserai dengan hidrocephalus mungkin atau yang kelihatan sudah mulai akut, apakah sebaiknya kita lakukan pemasangan EVD terlebih dahulu sebelum kita lakukan evakuasi ICH-nya, atau mungkin bisa langsung aja kita lakukan evakuasi ICH, atau terus kalau misalnya kita pemasangan EVD apakah sebaiknya di cohort mungkin yang standar, atau mungkin bisa kita pasang di freezer sekalian posisinya prone. Kalau misalnya di cohort mungkin kan kita posisi supine dulu, pasang, baru kita balik prone, baru kita evakuasi. Nah, mungkin pertimbangan dan sekalian ini mungkin kita jadikan standar untuk nanti ke depannya. Terima kasih, Dokter. Ya sesuai dengan kalau standar untuk tindakan, yang penting ada alasannya ya. Kalau ternyata ada hydrocephalus, kemudian ICH-nya indikasi untuk tindakan operasi, kalau saya melakukan, saya EVD dulu. Jadi intinya lakukan diversi dulu untuk mengatasi hydrophalusnya. Ya. Tentu pilihannya yang paling mudah kita pilih adalah EVD di kohor kanan, lalu posisi dibalikkan, baru buka suboccipital craniectomy. Ya. Nanti observasi dalam 7 hari, lakukan independent test, kalau berhasil diangkat, kalau tidak lanjut pipisan. Itu yang saya lakukan. Tapi tentu bukan yang lain, bukannya tidak benar atau salah, intinya pertama lakukan dulu diversi LCS. Ya, bisa dilakukan di titik point pressure atau di kin, cuman itu tidak semudah teorinya. Kalau Anda tidak percaya, boleh coba nanti. Anda akan ketemu kulit. Mending yang paling simpel adalah kohor kanan. Ya, coba kalau di kohor sekecil apapun masih kemungkinan besar untuk masuk. Kalau kin nanti ya pasien sudah kadung posisi tengkurap, kin nggak ketemu sekian kali colok, ya lebih berisiko lagi terjadi perdarahan. Kemudian kalau GCS-nya bagus, 14, 15, ada hydrocephalus, ada ICH, ya kalau mau 2 tahap, ya tentu kita lakukan pipisan dulu. Setelah itu baru berikutnya ICH evakuasi. Tapi itu bukan standar ya. Kalau yang standar 1 kali operasi, 1 saat yang sama, ya standar adalah EVD kohor kanan, kemudian membalikkan pasiennya, lakukan craniectomy, dekompresi suboccipital. Itu standar yang saya lakukan. Ya, silakan. Gimana Bu Ana, ada pertanyaan dulu lagi? Ya, baik teman. Jadi walaupun melakukan di kin atau freezer boleh, silahkan aja, cuma nanti kita lihat. Tidak semudah itu. iya benar. Ya. Baik, Dokter semua sudah Ya. mensadarkan. Ya. Tapi saya juga bisa melakukan, artinya tidak, itu kan tidak saklek seperti itu. Kalau ternyata GCS-nya, artinya masalahnya ICH-nya tidak besar sekali. Ya. Mungkin antara 3 atau kurang dikit. Artinya tidak jadi penekanan brainstem. Tapi terjadi hydrocephalus. Bisa saja dilakukan pipisan,
di pasien bangun, dia baik lagi, ya sudah, bisa juga cukup dengan pingsan. Cuma tetap pasien akan lama berbaring dan bisa timbul komplikasi lain akibat intracerebellarnya itu bisa. Yang penting alasannya. Tapi standar sekali lagi adalah nanti kalau ketemu pasien dengan intracerebellar hemorrhage, kemudian GCS menurun, nanti GCS tidak 14-15 ya. Atau kalau ternyata tidak ada tanda hidrosepalus, bisa juga tidak ada tanda hidrosepalus, tapi ICH-nya lebih dari 3 cm, bisa. Nah itu tidak perlu dipasang IVD, bukan otomatis pasang IVD, jadi langsung dilakukan kraniotomi dekompresi. Nah nanti kita lihat dalam 2-3 hari ternyata tidak ada perbaikan GCS, CT scan ulang. Kalau ternyata terjadi hidrosepalus, ya bisa dilakukan IVD atau pipisan berikut. Bisa itu kombinasinya begitu. Tapi kalau melakukan standarnya, begitu ada pasien intracerebellar hemorrhage dengan hidrosepalus, kemudian ICH-nya indikasi operasi, ya IVD dulu. Lalu balik kraniotomi subokcipital. Observasi 7 hari, kalau pasien membaik, nah nanti dilakukan independent test, dependent test, kalau ternyata dependent lanjut pipisan, kalau ternyata independent cabut. Ya, silakan ada yang nanya lagi. Motor semua, dokter. Ya, cuma nanti yang seperti saya sampaikan ke Glenn itu, kalau nggak salah Martinson punya itu grade-grade untuk ICH di rasanya Martinson ada Martinson di sini. Martinson usulan penelitiannya tentang itu ya, bukan ya? Selamat malam, dok. Bukan, dokter. Bukan ya. Berarti faktor-faktor yang membuat ICH prognosisnya ya. Secara umum ICH-nya ya. Ya, mempengaruhi delayed intracranial bleeding, dokter semua. Oh. Nah dulu kan pernah ditanya dari Golden, ingat nggak dulu apa Glenn itu yang dulu ditanya ICH? Dulu dokter Golden minta yang dependensian apa tidak pada kasus ICH, tapi di beliau ya. rubah. Ya, ya. Beliau rubah ya. Ampun, ya. Glenn rasanya kalau nggak salah disuruh nyari itu, ya. Iya dokter. Ya, Glenn saya nyari kalau nggak salah grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 apa gitu. Sama itu untuk menentukan prognosis. Ya nanti ditambahin Glenn ya. Iya nanti kita tambahkan dokter. Oke, silakan masih ada yang ingin bertanya, baik untuk Glenn maupun untuk Yosef Murti. Itu tadi sudah saya share tentang jurnalnya. Bu Ano mungkin masih sudah bisa baca. Baru dikirim. Iya, dokter. Ya, sempat yang baca, dokter. Ya, di situ di TI sih dikatakan. Cuma nggak tahu nanti. Iya, ini kan memang di TI itu kan untuk lihat raktus itu kan yang DD maju sebelumnya kan. Iya benar, dokter. Ya. Ini memang menarik sekali, di jurnal memang di situ dijelaskan memang bisa, tapi mungkin lebih menarik kalau dijelaskan bagaimana kan kita kan ada sekarang kan di sana MRI-nya sudah 3 Tesla bisa evaluasi itu, jadi mungkin kalau dia tahu caranya gimana, mungkin nanti bisa kita baca lebih lanjut. Ya, bisa di GI, di WI, D1. Cuman saya nggak tahu di mana Yosef dapat kata berbobot T1, berbobot T2, apa maksudnya, Seth? Berbobot T1, T2 untuk di jurnalnya itu menjelaskan perbandingan antara T1, T2 gitu. Itu gimana maksudnya? Nggak ngerti saya. Atau mungkin maksudnya T1 weighted, mungkin diterjemahkan jadi berbobot. One weight nih kan dok maksudnya. One weight ini. Ya, T1, T2 weight gitu kan nggak ada bobot-bobot itu maksudnya. Translate kan. Terjemahan bebas Google Translate. Translatean Malaysia itu. Nanti kamu harus pakai logika juga, jangan pakai translate manual logika. Apa maksudnya kamu jangan ngerti, apalagi kita ya. Siap. T1 berbobot, nggak ada T1 berbobot. Langsung aja T1 weight, langsung aslinya, makanya minta aslinya, lebih enak baca aslinya. Ya. Ya siap. Silakan, masih ada yang mau bertanya? Ada waktu 2 menit.
Dok, mungkin ingin menambahkan Ya, tadi dokter sempat tanyakan tentang ini, sempat yang cari ini tentang grading-gradingnya nih, dokter. ya, Jadi tadi ada jurnal yang sempat yang cari ini, jadi dia ada beberapa klasifikasi tentang dinilai berdasarkan gambaran CT scan-nya. Jadi dilihat ya, ada kompresi pada quadrigeminal Keystone maupun ya, kompresi pada ventricle 4-nya, dokter. Jadi ya. kalau yang ventricle 4-nya ini dia terbagi atas 3 grup, dokter. Jadi yang grup 1 itu adanya grup 1 maksudnya itu grade 1 maksudnya itu ukuran normal dengan tanpa ada kompresi pada ventricle 4. Dan grade 2 itu ada kompresi parsial yang terjadi stiffness pada ventricle 4-nya, kemudian grade 3 itu terjadi kompresi lengkap, sehingga pada pasien-pasien yang dengan grade 3 ini dilakukan evakuasi serta dilakukan pemasangan EVD untuk penanganan hidrosefalusnya. Sedangkan untuk pasien dengan grade 1 maupun grade 2 bisa dilakukan pemasangan ventricular drainage untuk mencegah berkembangnya pasien hingga masuk ke dalam kondisi hidrosefalus, mungkin dokter. Secara singkatnya seperti itu, dokter. Tapi nanti di wordnya nanti yang tambahkan. Ya, tambahkan wordnya. Oke. Terus kalau ada jurnalnya sekarang boleh kirim ke WA saya. Oke, nanti thank you, dokter. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Malam dokter, mohon maaf dok. Sedikit ya. mau tanya ke dokter Glenn, itu tadi jurnalnya tahun berapa ya? You know, Dr. Steven ini jurnal yang tiang baca dapat tahun 2012. 47 ya? 2012. Oh, masih baru. Oke. Terima kasih, dokter. Ya, jangan tahun 1986. Ya, baik. Terima kasih sudah mengikuti Rabu Ilmiah. Jadi yang berkesempatan dan berkeinginan untuk hadir, terima kasih. Sampai ketemu di berikutnya. Selamat malam. Selamat malam, dokter. Malam dokter. Terima kasih dokter. Betul, dokter. Terima kasih dokter.